aplikasi digital, kemana-mana aplikasi digital, semua mau didigitalisasi sama dia. Dan ini ya ini semena-mena guys, rekam medis itu nggak boleh, akan mempersulit rakyat, itu total kontrol pemerintah begini amat ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tutup selalu tutup sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini alhamdulillah sejak yayasan kita berdiri resmi ya, ada beberapa hal yang kita gugat ke Mahkamah Agung ya, tentang peraturan-peraturan pemerintah ini, termasuk ini guys. Kalian masih ingat kemarin itu ada aplikasi Peduli Lindungi ya, itu kan kemarin kontroversi juga. Sekarang ada Permenkes tentang rekam medis digital satu sehat ya. Jadi rekam medis kita itu nanti akan didigitalisasi gitu, dan kita wajib menggunakan itu. Rekam medis itu nggak boleh disebar-sebarkan, tapi sekarang kayaknya pemerintah pengen tahu banget data-data semuanya gitu. Jadi ini apakah akan arah ke total kontrol digitalisasi? Ya kita sebagai rakyat harus aware ini. Dan alhamdulillah Yayasan Peduli Penderitaan Rakyat Indonesia (YPPR) ini sekarang sudah ke Mahkamah Agung untuk menggugat ini satu sehat ini, rekam medis digital satu sehat ini udah digugat ke Mahkamah Agung. Bagaimana beritanya? Let's go, langsung kita ke investigasi.org guys. Let's go, kita baca sama-sama. Oke, kita udah di laman investigasi.org guys. Di sini ada Permenkes rekam medis digital satu sehat digugat ke Mahkamah Agung. Ya, ini foto rekan kita Leni Siregar dan Ted Hilbert yang udah di Mahkamah Agung. Ya, pembina YPPRI Leni Desi Siregar dan Sekretaris Ted Hilbert memegang tanda terima permohonan uji material. Ya, kita udah langsung ke Mahkamah Agung. Alhamdulillah dengan adanya yayasan ini. Terima kasih support kalian semuanya yang udah support. Nah, ini kalian harus tahu, kita tetap menggugat ini, tetap masalah yang kemarin itu tetap kita berusaha. Walaupun kita udah nggak turun ke jalan, sekarang kita udah ke Mahkamah Agung ini. Mohon perhatian, doa, dukungannya buat kalian semuanya, buat yayasan ini. Jakarta 3 Maret 2023, permohonan gugatan uji material oleh Yayasan Peduli Penderitaan Rakyat Indonesia YPPRI terhadap Permenkes tentang rekam medis digital satu sehat resmi diterima Mahkamah Agung. Demi perlindungan rakyat dari kebijakan-kebijakan yang sewenang-wenang, ilegal dan merugikan, hari ini YPPRI telah mengajukan permohonan uji material terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis di Mahkamah Agung. Permenkes tersebut telah menjadi dasar untuk sistem rekam medis digital dan aplikasinya Satu Sehat
permohonan gugatan YPP RI telah diterima secara resmi. Ya, jadi mereka pakai aplikasi digital, kemana-mana aplikasi digital. Semua mau didigitalisasi sama dia. Dan ini, ya ini semena-mena guys. Rekam medis itu nggak boleh. Akan mempersulit rakyat itu, total kontrol. Pemerintah begini amat ya. Nah ini kita menggugat, ini udah diterima sama Mahkamah Agung ya. Tanda terima bukti pembayaran dan penerimaan berkas perkara. Nah ini pakai biaya, itu alhamdulillah YPP RI patungan. Kalau tahu aja nih. Yang lain rakyat protes-protes doang, tapi nggak mau berusaha juga. Ayolah berusaha sama-sama. Ayo rakyat. Ayo. Jangan biarkan ini sendiri gitu. Kita berusaha sama-sama gitu. Ini, aduh, Herda, ini gua sampaikan kepada kalian biar kalian tahu aja. Tujuan gugatan ini adalah pencabutan Permenkes 24 tahun 2022 yang merupakan dasar sistem rekam medis digital dan aplikasinya Satu Sehat. Permenkes ini mengandung berbagai ketentuan yang sepenuhnya melanggar perlindungan dan kerahasiaan data pribadi dan medis. Apalagi data pribadi itu. Belum ada Satu Sehat, udah banyak bocor. Data pribadi kita ini bahaya guys. Kalau begini, memungkinkan pengawasan total masyarakat dan diskriminasi berdasarkan status kesehatan. Ditambah lagi kurangnya keamanan data dan perlindungan terhadap penyalahgunaan, kebocoran, peretasan, dan lain-lain. Iya. Nanti diskriminasi. Lu di sini, lu nggak boleh di sini, lu harus begini. Aduh. Ini harus dilawan peraturan ini. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kami merasa ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Ini makanya harus digugat. Mudah-mudahan aja Mahkamah Agung ini bersih gitu, nggak masuk angin. Jangan kayak PT UN kemarin itu yang salah satu hakimnya punya harta 62 miliar. No. Aduh, pantas aja kayak hakim PT UN ya. Belum lagi itu ada kebocoran data, ya kan? Penyalahgunaan, peretasan. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa Kementerian Kesehatan sama sekali tidak mampu menjaga keamanan data, e-hak, Peduli Lindungi, dan beberapa database terkait kesehatan lainnya telah bocor, dan semua data pribadi bebas beredar di online. Hal yang sama bisa terjadi terhadap rekam medis digital karena keseluruhan sistemnya tidak aman. Pada artikel ini kami tampilkan surat permohonan uji materi lengkap yang termasuk rincian pelanggaran hukum dan dokumen-dokumen terkait. Berikut penjelasan singkat tentang dasar dan alasan gugatan ini. Jadi kita menggugat karena ini. Penting nih, dengerin. Ketentuan dalam Permenkes yang menyatakan penyelenggaraan rekam medis elektronik dilakukan sejak pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk atau meninggal. Artinya penyedia layanan kesehatan seperti dokter, puskesmas, rumah sakit, laboratorium, dan lain-lain akan langsung memasukkan data pasien ke dalam sistem rekam medis digital tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu. Hal ini banyak melanggar undang-undang yang banyak merujuk persetujuan pasien terlebih dahulu sebelum menyimpan dan atau memproses data dalam sistem elektronik. Iya, harus persetujuan dulu. Belum tentu pasien mau. Apalagi kalau data itu berkaitan sama uang. Waduh, rumah sakit kalau udah berkaitan sama uang guys. Yang penting dapat uangnya dulu. Ada data cair. Wah, bisa begitu banyak rumah sakit begitu banyak. Berikutnya, ketentuan dalam Permenkes yang menyatakan 1. Fasilitas pelayanan kesehatan harus membuka akses seluruh isi rekam medis elektronik pasien ke Kementerian Kesehatan. 2. Kementerian Kesehatan berwenang melakukan pemanfaatan dan penyimpanan isi rekam medis elektronik dalam rangka pengolahan data kesehatan. Lu lihat tuh. Kementerian Kesehatan berwenang. Berwenang terhadap kesehatan kita. Sejak kapan? Data kesehatan, berwenang terhadap data kesehatan kita. Sejak kapan? Undang-undang, ya Allah. Ini adalah pelanggaran yang sangat serius terhadap semua prinsip dan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan kerahasiaan data pribadi dan medis. Data medis pribadi, isi rekam medis, bersifat rahasia dan hanya pasien dan dokternya atau pemberi pelayanan kesehatan yang berhak mengakses data tersebut. Iya, Kementerian Kesehatan nggak berhak.
Mau ngambil hak sampai ke situ. Aduh, negara apa nih? Permenkes ini memuat ketentuan yang mencabut segala perlindungan dan kerahasiaan data pribadi dan medis, termasuk asas persetujuan jika terjadi kejadian luar biasa, KLB, wabah penyakit menular, kedaruratan kesehatan masyarakat atau bencana. Ini di garis tebal guys ya. Pokoknya kalau pemerintah udah ngomong ini wabah, semua data kita habis. Pokoknya tinggal KLB aja. Kejadian luar biasa itu nggak dirinci. Nah ini ya, dengerin ya. Tidak terdapat definisi yang jelas dalam peraturan atau undang-undang manapun tentang kejadian luar biasa dan lain-lain. Kerancuan definisi tersebut tergambar dengan jelas dalam contoh berikut. 2 kasus, 2 orang flu burung H5N1 ditemukan di luar negeri Kamboja, namun tidak terjadi di Indonesia. Berdasarkan peristiwa tersebut, Kementerian Kesehatan telah menyatakan kejadian luar biasa nasional. Lihat bukti P1, ada tuh. Dengan adanya pasal 37 dalam Permenkes, ini deklarasi KLB tersebut telah menghilangkan perlindungan dan kerahasiaan terhadap data pribadi dan medis sehingga membuka data rekam medis seluruh masyarakat tanpa seizin pasien. Nah, ya begini kalau Menteri Kesehatannya itu ahli nuklir, urusannya kayak perang aja yang terjadi di Kamboja sana, belum terjadi apa-apa di sini. Sudah KLB aja. Nah, mau bilang apa lu? Mau bilang apa lu di dalam contoh itu? Lu kira ini sepele? Nggak sepele guys. Data pribadi kalian ini dalam bahaya. Keamanan dan kerahasiaan data pribadi dan rekam medis menjadi tidak terjamin dalam Permenkes ini dan aplikasi Satu Sehat. Tidak ada ketentuan mengenai mekanisme perlindungan terhadap penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berwenang, baik oleh pemerintah maupun melalui hacking atau kebocoran dan lain-lain. Permenkes ini hanya mengandung beberapa ketentuan umum seperti harus memenuhi prinsip keamanan yang diambil dari undang-undang. Namun Permenkes ini bersifat peraturan implementasi rekam medis. Implementasi rekam medis elektronik, di mana rincian seperti mekanisme-mekanisme tertentu untuk keamanan dan perlindungan kerahasiaan data pribadi harus diatur sesuai ketentuan dalam berbagai undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Standar dasar untuk memenuhi semua ketentuan undang-undang tentang keamanan dan perlindungan kerahasiaan data pribadi adalah enkripsi data. Fakta tersebut telah dijelaskan atau diatur oleh Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) yang merupakan otoritas tertinggi nasional untuk keamanan data elektronik melalui peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021 pasal 20 yang menyatakan terpenuhinya aspek kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf A dilakukan dengan prosedur B menerapkan enkripsi dengan sistem kriptografi. Permenkes ini wajib mengandung ketentuan tentang enkripsi semua data pribadi, terutama data medis, isi rekam medis, di mana hanya pasien yang memiliki kunci kriptografi dan mekanisme di mana pasien dapat mengontrol siapa yang dapat memiliki akses ke datanya. Tidak ada yang bisa akses data pribadi kecuali berdasarkan persetujuan pasien melalui izin pemberian kunci kriptografi. Semuanya itu harus dengan izin pasien. Ini makin ngawur peraturan ini. Makin ngawur. Serem loh ini guys, ini serem. Tanpa ketentuan tersebut, Permenkes ini melanggar ketentuan-ketentuan tentang keamanan dan perlindungan kerahasiaan data pribadi sesuai berbagai undang-undang. Nah, di sini ada petitumnya. Udah ya, kalian nanti gua cantumin linknya, kalian baca sendiri. Artinya gini, dalam Permenkes ini itu kami melihat adanya banyak pelanggaran itu tentang Permenkes ini, tentang data pribadi. Wah, bahaya guys. Ini serius nih. Kementerian Kesehatan ngapain ini? Bikin begini nih ngapain? Ada tujuan apa? Apakah ini akan menuju total kontrol? Supaya data kita, wah bahaya loh data kita ini kemana-mana. Serius. Serius, siapa yang bisa menjamin keamanan data kita? Hak kemarin bocor, Peduli Lindungi, banyaknya data bocor. Apalagi ini data kesehatan. KTP aja bocor. Terus ini Kementerian Kesehatan mau bikin begini. Nggak bisa kita biarkan, kita lagi gugat di MA ini. Mohon doa, mohon dukungannya. Ya, ini buat seluruh rakyat Indonesia. Itu aja dari gue guys. Mohon doanya ya guys, mohon doanya. Ini mudah-mudahan tim kita bisa
sampai di MA ini bisa kuat bertahan dan bisa memenangkan gugatan ini demi seluruh rakyat Indonesia. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Mohon pamit, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terus melawan. Ini bisa disebut arogansi tirani. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.